Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profesi yang ada di era revolusi industri 4.0. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0. Bahkan di Jepang, masyarakatnya sudah memulai suatu era yang disebut dengan Society 5.0. Untuk hal tersebut akan kita bahas di video kita yang selanjutnya. Pada video kita kali ini kita akan fokus terhadap profesi apa aja sih yang ada di revolusi industri 4.0. Kita mulai. Yang pertama adalah data scientist. Seorang data scientist memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menghasilkan kesimpulan berupa informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi di zaman yang serba online ini, peran seorang data scientist begitu penting. Karena data scientist adalah orang yang menyediakan informasi yang akan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh pihak manajemen. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya, ada yang disebut dengan web dan mobile app developer. Web developer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem berbasis web. Lalu mobile app developer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem berbasis aplikasi mobile, baik Android atau iOS. Jadi di zaman yang serba online ini kita perlu sistem, baik itu berbasis web atau berbasis mobile, untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Atau mungkin untuk memudahkan kegiatan yang kita lakukan. Atau mungkin sebagai hiburan misalnya. Atau sebagai media untuk menyalurkan bakat atau hobi. Jadi bisa bervariasi kebutuhan kita, dan itu semua disediakan oleh web atau mobile apps developer. Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah menarik adalah YouTuber. Seorang YouTuber membuat konten yang menarik di YouTube. Tujuannya adalah supaya banyak orang yang menyaksikan konten tersebut. Apabila seorang YouTuber sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh YouTube, seperti misalnya sudah memiliki 1000 subscriber, atau sudah mendapatkan 4000 jam tayang dalam 1 tahun, maka seorang YouTuber akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Semakin besar subscriber atau semakin besar jam tayangnya, seorang YouTuber pun akan semakin besar penghasilannya. Maka tidak heran bahwa di masa ini semakin banyak orang yang berprofesi sebagai YouTuber. Lalu yang berikutnya, ada yang disebut sebagai cyber security. Tugasnya simpel. Tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk memastikan keamanan sistem. Walaupun secara deskripsi terlihat simpel, namun dalam praktek di lapangan itu tidak simpel. Tugas itu berat dan sulit, karena keberlangsungan sebuah sistem, terutama dari segi keamanan, itu menjadi tanggung jawab seorang cyber security. Itu bukan tugas yang mudah, itu tugas yang sulit. Seperti itu. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.